Selamat hari Minggu Bapak Ibu semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, karena sepanjang hari kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan kita akan mengakhiri akhirnya ini nantinya beberapa minggu lagi untuk masuk di bulan November. Karena kami tahu ini adalah kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan saya izinkan Bapak Ibu untuk beberapa detik untuk kita menyerahkan diri, untuk mempersiapkan diri untuk saat teduh. Mari kita mulai. Amin. Luar biasa kita melihat semua wajah-wajah yang penuh sukacita, karena saya tahu Bapak Ibu adalah hidup di dalam Tuhan. Kita akan mulai ibadah hari ini, ibadah raya. Kita akan mulai dengan pujian Semua Baik. Silakan Pak Amplong untuk mulainya. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Saya persilakan hambanya untuk fotum. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami diberikan kesempatan lagi untuk beribadah di hari Sabat, di hari perhentian-Mu yang kudus ini Tuhan. Engkau urapi kami semua yang terlibat dalam pelayanan online ini Tuhan. Menguasai yang memimpin puji-pujian, pemain musik semua dan multimedia, dan juga hamba-Mu Pendeta Lydia akan menyampaikan dalam firman-Mu Tuhan. Tuhan, urapi ibadah ini dari awal sampai pada pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Dan kiranya ibadah ini menjadi berkat buat kami semua. Dan sebagai hamba Allah, kiranya pertolongan datang daripada Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Dan sebagai hamba Allah, hamba tabiskan ibadah ini demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu, Tuhan Yesus Kristus itu. Amin. Amin.
Terima kasih Pak Gembala untuk doa pembukaan Minggu Ibadah Raya ini. Saya tahu sepanjang minggu kita pasti akan diberikan Tuhan sesuatu yang sangat berharga. Maka dari itu saya akan berikan Bapak Ibu kesempatan untuk memberikan sebuah kesaksian. Baik itu yang manis maupun yang pahit, itu adalah suatu kesaksian yang ada pada diri kita. Sebelum kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan sebuah kesaksian, mari kita angkat pujian "Memasuki Gerbangnya". Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, namanya pujian. Anggapku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sabya di rahmatmu. Dia di rahmatku, oh dia di rahmatku, ku bersuka sabya di rahmatku. Di rahmatku, ku bersuka sabya di rahmatku. Mari Bapak Ibu, saya persilakan. Jangan malu-malu. Saya persilakan angkat tangan dan bersuara. Mungkin yang dari Depok, kemarin acara, mungkin ada sebuah hikmah. Saya persilakan. Mood-nya dibuka kalau mau bicara. Mungkin Ibu Christine dan Pak Armstrong tuh. Bu Christine. Silakan Ibu Christine, Pak Armstrong. Ya, puji Tuhan. Kami sangat bersuka cita untuk acara kemarin. Mungkin saudara-saudara pernah ingat tentang cerita tabut perjanjian ya. Ketika tabut perjanjian itu tiba di rumahnya siapa, saudara-saudara? Ada yang ingat namanya? Obed Edom. Ya, saya melihat itu semua bahwa acara kemarin itu menjadi sebuah berkat ya untuk COC, dan saya juga berdoa kiranya persekutuan COC yang di gereja kita ini menginspirasikan tentang tabut perjanjian yang di Obed Edom itu, sehingga satu keluarganya diberkati Tuhan. Ya, saya sangat bersyukur. Semoga COC kita baik di Kemandoran atau di manapun ya, kita terinspirasi dengan itu, bahwa itu semua Tuhan berkunjung ke rumah kita, dan Tuhan bukan hanya memberkati kita secara materi ya, tapi Tuhan memberkati kita secara lebih kepada mengasihi, saling mendoakan, dan kita bertumbuh bersama, membangun bersama. Juga kita mau menyatakan kasih Tuhan supaya orang-orang di sekitar kita juga merasakan bau harum rupa kita, anak-anak Tuhan, menyaksikan bukan hanya dengan perkataan tetapi perbuatan. Itu aja Pak Indra, semoga COC kita bisa menginspirasikan berkat Tuhan seperti yang dialami oleh keluarga Obed Edom. Terima kasih, silakan yang mau dilanjutkan. Terima kasih Pak Armstrong, Tuhan memberkati. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu silakan. Tidak usah ditantang Bapak Ibu. Silakan. Lambaikan tangan, mood-nya dibuka, bersuara. Silakan. Ya, shalom semuanya.
Ya, Salam Ibu Lydia. setelah sekian lama kita Salam, nggak Bu Lydia. ketemu, ya. Setelah sekian lama kita nggak berjumpa, kemarin kita bisa ada COC bersama. Itu saya sangat bercita sekali ya. Rasanya kepingin seperti dulu lagi kalau sudah normal kita 1 minggu sekali ketemu di COC ya, terus di gereja. Rasanya memang ada yang beda kalau kita online dengan kita tatap muka ya, ketemu sama saudara-saudara seiman tuh membangkitkan lagi rasanya gairah kita untuk lebih lagi gitu di pelayanan. Itu aja yang saya rasakan kemarin, rasanya ya cita-cita lah ya. Saya pikir saya berdoa sama Tuhan, mudah-mudahan Tuhan menjawab doa-doa saya tepat pada waktunya biar bisa kumpul lagi di rumah saya. Kita doa puasa, kita COC, kita apapun, melakukan apapun, saya sangat terbuka gitu. Maksud saya biar apapun yang ada acara di gereja, kalau bisa di tempat saya nggak keberatan gitu seperti dulu ya. Itu aja kerinduan saya sih. Mudah-mudahan aja Tuhan tepat waktu menjawab apa yang menjadi kerinduan saya, supaya bisa ada lagi rumah lain selain di Cikini gitu ya, supaya kita bisa bersekutu bersama, kita menjadikan rumah doa seperti dahulu kala gitu aja. Itu aja cita-cita saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lydia Amin. Tamrin. Haleluya. Tuhan memberkati Ibu dan semoga cepat terjawab doa yang Ibu inginkan. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, saya persilakan. Bila tidak ada, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan dan kita akan membawakan pujian Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, ku lakukan kasih-Mu Tuhan. Dalam lembah yang curam, tak pernah aku Tuhan. Dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kiranya penguasaan kuasa daripada Roh Kudus-Mu boleh menguasai hati dan pikiran kami. Dan kami boleh fokus kepada firman-Mu.
kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, berfirmanlah sebab kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Ibu Pendeta, shalom. Hari ini kita mau kembali belajar satu bagian firman Tuhan yang saya sudah persiapkan dalam Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26. Tetapi yang akan saya baca pada hari ini dari ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-23. Bapak Ibu boleh membaca satu perikop ini, apa isi dari firman Tuhan ini. Sekali lagi Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-11 sampai 23, lembaga kita memberikan judul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Firman Tuhan. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada lagi seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, salah satu nas yang begitu menarik ya Bapak Ibu, berbicara mengenai doa. Berbicara mengenai doa yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus. Sering kalau kita membaca bagian ini Bapak Ibu ada timbul pertanyaan, kenapa Tuhan berdoa? Kan dia Tuhan, kenapa dia mesti berdoa? Itu pertanyaan yang sering timbul dalam bagian ini Bapak Ibu. Tapi hari ini kita tidak membahas kenapa Tuhan Yesus berdoa, padahal dia Tuhan. Karena hari ini kita mau belajar Bapak Ibu dalam perikop kita yang saya berikan tema yaitu kesatuan dalam misi Kristus. Sekali lagi kesatuan di dalam misi Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Doa ini, doa yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus kepada Bapaknya, dicatat dalam sejarah, bahkan juga di dalam tafsiran bahwa doa ini adalah doa yang paling agung, doa yang agung. Kenapa Bapak Ibu? Karena peristiwa doa dalam perjanjian baru ini, dalam Yohanes ini menceritakan mengenai kesiapan Yesus untuk meninggalkan murid-muridnya. Kesiapan Yesus melepas murid-muridnya yang selama dia di dunia mengajar mereka menjadi guru bagi murid-muridnya, dan juga bagaimana Yesus mempersiapkan diri untuk menderita, Bapak Ibu. Ia naik ke ruang atas, ia berdoa, dan setelah ia berdoa di ruang atas, dia menaikkan pujian Paskah, Bapak Ibu. Kenapa ia menaikkan pujian Paskah dalam sejarah Yohanes ini? Karena setelah ia berdoa menaikkan pujian Paskah, kalau Bapak Ibu bisa melihat dari pasal 18, 19 sampai selanjutnya, di situ Yesus sudah mempersiapkan diri untuk mengalami penderitaan. Setelah ia berdoa menaikkan pujian, ia pergi ke taman Getsemani. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan,
Mengapa doa ini begitu penting untuk kita pelajari, Bapak Ibu? Padahal sudah biasa kita dengar. Biasa kita dengar tentang pengajaran bahwa Yesus bukan dari dunia ini. Penting kita pelajari karena doa ini dikatakan paling agung daripada Tuhan, Bapak Ibu. Doa yang maha kudus dalam kitab Injil, Bapak Ibu. Mengapa Yesus berdoa dengan doa seperti ini? Bukankah dia sebelumnya telah berdoa Bapa kami, Bapak Ibu? Bapa kami kan juga salah satu doa yang diajarkan adalah doa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tapi kenapa doa ini lagi Tuhan Yesus panjatkan dan dikatakan doa yang paling mulia, Bapak Ibu? Doa yang paling agung. Karena Bapak Ibu alasan Yesus menaikkan doa ini seperti yang tadi saya sudah awali, bahwa ia mempersiapkan diri untuk menghadapi penderitaan yang begitu hebat. Sampai dikatakan dalam bagian-bagian Injil yang lain, ia mencucurkan darah pada waktu ia berdoa, Bapak Ibu. Keringatnya bercampurkan dengan darah. Karena ia sudah tahu bahwa penderitaan yang dialami itu penderitaan yang berat. Sehingga dikatakan bahwa doa yang dia naikkan ini adalah doa yang paling agung untuk meminta bagaimana segala sesuatu yang ia perbuat di muka bumi ini itu menjadi kemuliaan bagi Bapa. Jadi Bapak Ibu saudara yang sama dikasihi Tuhan. Sementara kalau kita melihat ya Bapak Ibu, perbandingan dari doa ini dengan doa Bapa kami. Doa Bapa kami Yesus mengajarkan karena dia sedang menyoroti kebiasaan kemunafikan orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang ingin mencari muka Bapak Ibu. Sehingga ada doa Bapa kami itu yang diajarkan oleh Tuhan langsung kepada murid-muridnya. Sehingga Yesus pada waktu ia berkhotbah di bukit Bapak Ibu, ia mengajarkan bagaimana esensi doa yang benar itu. Bagaimana doa yang benar. Sehingga ia menyatakan bahwa doa yang benar itu adalah doa yang bukan dipertontonkan di depan umum, dilihat oleh banyak orang, dinaikkan kepada Tuhan, bukan doa seperti itu. Tetapi Yesus mau menyatakan bahwa doa yang benar itu doa yang disertai dalam esensi doa yang sesungguhnya disertai dengan motivasi dan tujuan yang benar demi kemuliaan Bapa di surga. Jadi Bapak Ibu, kalau saya berdoa untuk diri saya sendiri, apakah itu salah? Tidak Bapak Ibu, itu tidak salah. Tetapi yang sesungguhnya semua doa yang diajarkan oleh Tuhan, dia sudah memberikan teladan. Jangan lupa doa itu kita naikkan menjadi kemuliaan bagi Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Sehingga kata berdoa dalam bagian Yohanes ini berbeda karena berbicara tentang suatu fase di mana Yesus mempersiapkan diri untuk menderita. Sementara dalam doa Bapa kami juga yang dianggap doa istimewa karena doa dari Yesus sendiri. Dikatakan bahwa dia memiliki perbedaan karena doa itu doa yang diajarkan Tuhan bagaimana berdoa dengan benar. Sementara doa di sini berbicara tentang doa yang dinaikkan Yesus di dalam kesiapannya untuk menderita. Bapak Ibu, tak kalah kita melihat bahwa ternyata apa yang menjadi istimewa dari doa ini Bapak Ibu. Yang istimewa dari doa ini Bapak Ibu adalah Tuhan Yesus tidak hanya berdoa bagi dirinya sendiri, tetapi ia berdoa bagi murid-muridnya Bapak Ibu. Itulah yang istimewa dari bagian ini. Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya dan juga bagi orang-orang percaya Bapak Ibu. Siapa orang-orang percaya itu Bapak Ibu? Dari gereja mula-mula sampai zaman ke generasi kita Bapak Ibu, kitalah orang-orang yang percaya itu. Kitalah orang-orang percaya kepada pengajaran rasul-rasul itu yang didoakan oleh Tuhan, yang didoakan oleh Yesus Kristus kepada Bapaknya, supaya kehidupan kita sebagai orang percaya terpelihara di dalam pimpinan dan kasih-Nya. Jadi kalau gereja Tuhan Bapak Ibu masih ada sampai saat ini, itu karena Tuhan. Itu karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam bagian ini ada 3 poin yang akan kita pelajari dalam pembacaan kita pada hari ini mengenai doa Yesus. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Doa Yesus sebelum ia menderita dan pergi meninggalkan murid-muridnya. Yang pertama dari ayat 1 sampai 5. Makanya saya suruh Bapak Ibu baca sendiri di rumah masing-masing dari ayat 1 sampai 26 supaya lebih mengerti bagian ini. Ayat 1 sampai 5 Bapak Ibu. Yesus memohon agar keberadaannya yang sebagai kodratnya manusia yang kudus dipermuliakan. Bagaimana ia menjadi manusia, tapi ia menjadi manusia yang mulia, itu boleh dipermuliakan oleh manusia, oleh Bapaknya Bapak Ibu. Di dalam keberadaannya sebagai manusia, ia melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Bapaknya. Dan ia berharap bahwa korban salibnya diterima oleh Bapaknya.
Dan Tuhan Yesus berdoa buat dirinya dan pekerjaannya sudah selesai. Sehingga Tuhan Yesus bersyukur kepada Bapaknya bahwa Bapa, semua yang kau perintahkan saya telah lakukan. Saya sudah menyelesaikan apa yang menjadi misi sorga, apa yang menjadi visi sorga. Misi sorga adalah membawa manusia yang berdosa untuk melihat terang yang ajaib. Menebus manusia yang seharusnya menanggung dosa, tetapi dialihkan kepada anaknya Yesus Kristus. Itulah misi Yesus Kristus ke bumi ini. Nah, setelah itu selesai Bapak Ibu, ia mau ada kemuliaan bagi Bapaknya, bagi dirinya. Sehingga ketika kita Bapak Ibu sebagai orang percaya di muka bumi ini, kita pun wajib untuk melakukan segala sesuatu hanya menjadi kemuliaan Bapa. Kemuliaan di sini menunjuk kepada Bapak Ibu kemegahan, kekuasaan, dan kehormatan yang menjadi milik Tuhan. Yesus sendiri adalah Allah yang mulia. Tetapi ketika ia menjadi manusia Bapak Ibu, ia tahu betul yang mulia, yang agung, yang dapat menerima segala pekerjaannya ia lakukan, ialah Bapaknya yang mengutus dia ke dalam dunia. Di mana Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa kemuliaan di sini adalah menjadi milik Kristus yang harus dipertahankan. Dan kita juga harus ikut mengerjakan kemuliaan itu menjadi kemuliaan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, di dalam gereja, di dalam kita berorganisasi, dalam kita memberitakan Injil, gereja diutus Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk menjadi berkat, untuk membuat orang-orang percaya itu bertumbuh dalam Kristus. Demi apa Bapak Ibu? Semuanya demi untuk kemuliaan Tuhan. Karena yang terlebih dahulu melakukan pekerjaan misi Kristus untuk kemuliaannya ialah Yesus sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi, pemuliaan Yesus mendukung pemuliaan Allah Bapa. Kalau kita memuliakan Yesus, kita sudah memuliakan Bapaknya. Kita sudah memuliakan pekerjaan Bapaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus dalam ketaatannya kepada Allah Bapa telah membuktikan ia tidak egois Bapak Ibu. Ia tidak menjadi Allah yang mementingkan diri sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Dia Allah. Tapi mengapa di dalam Filipi 2 ayat 6 dikatakan bahwa ia rela mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia dan ia meninggalkan kealahannya Bapak Ibu. Sehingga selama ia di bumi Bapak Ibu, ia betul-betul memberikan dirinya disiksa, dianiaya, ia tidak diterima, ia tidak dipercaya, ia melakukan banyak mujizat, ia banyak ditolak. Jadi tidak heran Bapak Ibu, jikalau ada dalam persekutuan saat ini, ada begitu banyak hamba Tuhan yang juga mungkin tidak diterima di berbagai kalangan, tidak dipercaya dan segala macam. Ada begitu banyak nabi yang tidak dipercaya, yang tidak diinginkan untuk melayani, karena Yesus pun merasakan terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, tugas apa yang kita telah kerjakan dengan baik, dengan penuh totalitas di hadapan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu Saudara yang sudah kita lakukan dengan totalitas untuk kemuliaan Tuhan? Bahkan di dalam kita berorganisasi, bergereja Bapak Ibu. Apakah dengan semua yang kita lakukan untuk melayani Tuhan menjadi kemuliaannya, atau sebaliknya Bapak Ibu untuk menjadi kemuliaan bagi diri kita sendiri? Itulah kenapa Yesus sebelum meninggalkan dunia ini, ia berdoa untuk menunjukkan bahwa jangan lupa kemuliaan yang pertama itu menjadi miliknya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, tugas kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk sampai kepada visi misi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Bahkan terlebih khusus ya, visi yang Tuhan taruh di dalam gereja GKFC Given itu apa yang harus kita kerjakan? Kita kerjakan dengan totalitas di hadapan Tuhan, jangan setengah-setengah Bapak Ibu. Itulah kenapa kita dituntut dalam misi Tuhan untuk menjadi satu, bukan terpecah belah Bapak Ibu. Karena seberat apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan, kalau kita satu, pasti kita bisa melaluinya. Tapi kalau ada kubu-kubu tertentu, ada perpecahan yang satu dengan yang lain, tidak ada dukungan antara satu dengan yang lain, maka pekerjaan demi kemuliaan nama Tuhan itu tidak akan terjadi, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, Yesus di sini memberikan kita contoh dan teladan untuk memuliakan Bapaknya di sorga, bahwa semua pekerjaannya ia selesaikan dengan baik, ia mulai dengan baik, dan dia kembalikan kepada Bapaknya untuk kemuliaan bagi Bapaknya. Yang istimewa, poin yang istimewa yang kedua Bapak Ibu, yaitu Yesus berdoa bagi para muridnya. Kenapa Yesus berdoa bagi para muridnya Bapak Ibu di bagian ini?
Karena Yesus tahu ia akan diutus ke dalam dunia untuk mengabarkan penebusannya. Sebentar lagi yang akan diselesaikannya adalah murid-muridnya. Dan dia berkata bahwa dalam doanya ia berkata Bapak Ibu bahwa jagalah mereka dari yang jahat. Peliharalah mereka dari yang jahat. Di dalam doa Yesus di sini meminta kepada Allah Bapa untuk memberikan kepada murid-muridnya kesabaran, ketekunan, kebenaran yang sejati. Dan dalam bagian ini apa yang Tuhan minta kepada Bapaknya, Bapak Ibu? Ia meminta kepada Bapaknya supaya murid-muridnya dipenuhi dengan ketekunan, kesatuan, sukacita, dan kekudusan, Bapak Ibu. Tuhan Yesus meminta, di ayat yang ke-17 dia berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu, adalah kebenaran. Ayatnya yang ke-12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah dituntun untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ayatnya yang ke-12 bagian B, yaitu ayat yang ke-12, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam kebenaran-Mu. Tuhan tahu betul Bapak Ibu kelemahan-kelemahan murid-muridnya, sehingga ada kesedihan tersendiri dalam hatinya ketika ia sudah mau meninggalkan murid-muridnya. Sekalipun murid-muridnya sudah bertahun-tahun dalam pembelajaran yang Tuhan kasih, ia sudah hidup dalam kebenaran, ia sudah mengikuti Yesus dalam pelayanan, tetapi Tuhan tahu betul keterbatasan murid-muridnya. Sehingga yang ia minta kepada Tuhan bukan membalaskan kebaikan murid-muridnya selama di bumi, bukan meminta supaya Tuhan memberikan harta kekayaan kepada murid-muridnya, kecukupan dan segala macam, karena ia akan pergi meninggalkan murid-muridnya. Bapak Ibu kalau mengingat, Petrus pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya mengikut Engkau, kalau kami mengikut Engkau untuk melayani, apa yang kami dapat? Apa yang menjadi upah kami, Tuhan? Seharusnya ketika Tuhan sudah mempersiapkan diri untuk meninggalkan mereka, Tuhan mengingat bahwa murid-muridnya juga memerlukan upah dari pekerjaannya. Tetapi Tuhan tahu, upah itu bukan hal yang berbicara tentang materi, berbicara tentang hal dunia, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan menyediakan upah yang paling mulia, sehingga Tuhan mendoakan mereka bahwa Tuhan, Bapa yang di sorga, pelihara mereka Tuhan, setelah saya tidak bersama lagi dengan mereka. Karena saya tahu bahwa akan ada di antara mereka yang akan jatuh, Bapak Ibu. Dan terbukti, iman yang dibangun selama bersama Yesus goyah seketika Yesus menghadapi penderitaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, doa kesatuan yang dipanjatkan oleh Yesus ini adalah cerminan dari kesatuan pribadi Kristus. Pribadi Trinitasnya Kristus. Kesatuan Kristus dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menunjukkan bahwa kalau ada kesatuan, pekerjaan yang sulit sekalipun dapat dilakukan. Jadi Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, doa murid sangat penting untuk kita pelajari. Karena kita juga adalah murid-murid Yesus. Kita juga adalah saat ini sedang diutus sebagai gereja yang bermisi. Misi daripada gembala kita, Bapak Pendeta Hizkia, adalah bagaimana supaya firman Tuhan lewat media sosial kita itu bisa sampai ke ujung bumi, Bapak Ibu. Siapa yang harus mengerjakan ini? Ya kita semua bersama-sama bergandengan tangan untuk mengerjakannya. Yesus berdoa agar jangan sampai ada di antara mereka yang binasa, Bapak Ibu. Selain Yesus berdoa untuk kesatuan mereka, Yesus pun sebenarnya sudah berdoa, jangan sampai ada yang binasa. Tapi pada kenyataannya, Bapak Ibu, ada juga yang binasa. Siapakah yang binasa, Bapak Ibu? Yang binasa ialah Yudas. Tuhan sudah tahu itu akan terjadi. Tapi kalau itu terjadi, Yesus sudah meminta, jangan ada di antara mereka yang binasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang percaya murid Kristus akan terpanggil menjadi milik Kristus sepenuhnya. Karena di antara ke-12 murid Yesus sudah memberikan kita contoh bahwa akan ada yang binasa. Akan ada yang dipanggil, diselamatkan, dan menjadi milik Kristus. Dan akan ada juga yang ditentukan untuk binasa. Dan itulah yang kenyataannya yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga ketika ia berdoa, ia tidak meminta supaya Tuhan memelihara dengan kecukupan segala macam. Tetapi sebagai gembala yang agung, gembala yang baik, ia meminta ada pemeliharaan Bapa bagi murid-muridnya.
Jadi Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, itulah yang dikatakan dalam doa ini, kenapa Tuhan juga meminta kesatuan dan sekaligus meminta supaya tidak ada yang binasa, karena Yudas sudah binasa. Tuhan tidak pernah sesungguhnya menjadi, Yudas sesungguhnya tidak pernah menjadi miliknya Tuhan Bapak Ibu. Karena artinya Yudas hanya memiliki Tuhan secara lahiriah saja. Yudas tidak memiliki Tuhan secara rohani Bapak Ibu. Karena pada kenyataannya Yudas jatuh ya karena ia mencintai dunia, karena ia mencintai hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Pengertian binasa, Bapak Ibu, kebalikan dari kata pemeliharaan. Jadi kalau ada yang binasa berarti dia tidak dipelihara Bapak Ibu. Kalau ada yang jatuh berarti ia tidak dipelihara Bapak Ibu. Kalau ada yang tidak lagi kembali dalam pemeliharaan Tuhan berarti ia memang bukan orang yang terpanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tertentu daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena jika ada yang tidak terpelihara, mereka bukanlah umat pilihan. Kalau umat pilihan Bapak Ibu, tentu dia sudah ditentukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu daripada Tuhan. Tapi kalau ia tidak lagi dipelihara, ia jatuh, ia binasa, ia tidak kembali, berarti memang dia sudah ditentukan untuk binasa. Karena itu Bapak Ibu, jikalau dia adalah umat pilihan Tuhan, pasti sanggup melakukan dan menjaga apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Tapi kalau bukan orang yang dipanggil, maka pasti dia akan melepaskan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Jadi semakin kita dekat dengan Tuhan Yesus, semakin kita akan merasakan sukacita Bapak Ibu. Semakin akan ada pemulihan, akan ada kepenuhan, kepuasan kita di dalam melayani Tuhan Bapak Ibu. Yesus mendoakan murid-muridnya Bapak Ibu, karena ia tahu bahwa Yesus bukan dari dunia ini dan murid-muridnya juga bukan dari dunia ini. Sehingga Yesus mau bahwa misinya dijalankan oleh murid-muridnya selama ia ada di muka bumi ini. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu heran jikalau dunia itu membenci murid-muridnya. Tidak perlu kita heran jikalau dunia itu membenci kita. Tidak perlu kita heran Bapak Ibu. Karena Yohanes 14 yang sudah dibahas oleh Pak Gembala kemarin juga sudah menyatakan kepada kita bahwa dunia tidak mengenal dia. Karena dia bukan berasal daripada dunia Bapak Ibu. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita kenal betul siapa Tuhannya kita. Dan kita kenal siapa diri kita. Kita bukan lagi orang yang diutus untuk memenangkan dunia ini, tetapi kita diutus untuk memenangkan jiwa-jiwa yang ada di dunia ini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena mereka menerima pengajaran Yesus yang menghakimi pengajaran-pengajaran yang salah di dunia ini. Kenapa murid-murid Tuhan? Kenapa gereja-gereja Tuhan? Kenapa hamba-hamba Tuhan begitu banyak hal-hal yang tidak disukai dan tidak diterima di kalangan-kalangan tertentu? Karena ketika mereka memberikan pengajarannya itu tadi, pengajaran yang mereka ajarkan seolah-olah pengajaran itu menghakimi pengajaran-pengajaran yang ada di dunia. Karena itu, Yesus sudah menekankan bahwa kalian bukan berasal dari dunia ini. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Dalam hal ini kita tidak bisa sekaligus menyenangkan Tuhan dan menyenangkan dunia. Harus ada pilihan di antara Bapak Ibu Saudara dan saya. Menyenangkan Tuhan kah atau menyenangkan dunia? Kalau Bapak Ibu menyadari bahwa saya sekarang hamba Tuhan, maka pilihan kita adalah menyenangkan Tuhan. Tapi kalau pilihan Bapak Ibu masih ragu-ragu, saya mau menyenangkan Tuhan, menyenangkan dunia, tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa sekaligus dalam waktu yang sama kita mau menyenangkan dua hati. Tidak bisa Bapak Ibu. Karena itu kita diberikan Tuhan pilihan. Bahwa kalian menyadari kalian bukan dari dunia, maka pilihlah. Mau menyenangkan siapa? Tuhan atau dunia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil Kristus untuk menyatakan Injil kepada semua orang tanpa terkecuali. Kita tidak boleh membeda-bedakan Bapak Ibu. Oh ini bukan orang Kristen, oh ini bukan orang ini, oh ini bukan jemaat GKS Jiven. Saya tidak perlu menjadi berkat buat dia, mengasihi, menolong, bahkan memberitakan firman. Tidak bisa Bapak Ibu. Karena kita diutus kepada dunia untuk memenangkan orang-orang yang ada di muka bumi ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, mengapa demikian? Kita perlu menguduskan firman Tuhan di dalam hati kita, menguduskan panggilan misinya di dalam kita. Karena kalau gereja Bapak Ibu tidak lagi menyadari bagaimana Yesus mengutusnya, maka gereja itu tidak akan sampai kepada visi dan misi yang Tuhan percayakan. Karena ya sudah berbeda apa yang menjadi visi dan misinya. Saya percaya bahwa jemaat GKS Jiven begitu antusias untuk menjalankan misi Kristus, maka kita pun Bapak Ibu pasti sanggup
menjadi saksi bagi dunia. Bapak Ibu, kita perlu dikuduskan. Tuhan Yesus meminta supaya murid-muridnya itu dikuduskan di dalam kebenaran. Kenapa Bapak Ibu? Terkadang yang kita perhatikan itu Bapak Ibu, hubungan yang ke atas saja. Tetapi hubungan antara kita satu dengan yang lain Bapak Ibu, kadang kita tidak perhatikan. Terkadang kita hanya mau Bapak Ibu kudus di hadapan Tuhan, tetapi kita tidak kudus di hadapan manusia Bapak Ibu. Itu perlu kita perhatikan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai hamba-hamba Allah, sebagai murid-murid Yesus. Jangan kita fokus untuk mau menguduskan Tuhan, tetapi kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sehingga itulah dikatakan Bapak Ibu, kuduskanlah mereka, Tuhan Yesus, di dalam kebenaran. Artinya Bapak Ibu yang dikuduskan di sini adalah pengertian lain, bisa dikatakan didedikasikan, atau Bapak Ibu diabdikan, pengabdian Bapak Ibu. Sehingga orang yang dikuduskan itu Bapak Ibu, dia sudah dipisahkan. Jadi mari kita bersyukur Bapak Ibu, kalau kita sebagai jemaat GKI Jiven yang sudah ada dalam panggilan Tuhan, kita mau katakan Bapak Ibu, saya sudah dipisahkan. Saya dipisahkan dari siapa? Dipisahkan dari dunia. Karena hidup saya sudah abdikan, saya sudah berikan kepada Tuhan. Saya sudah dikuduskan, maka saya sudah dipisahkan. Jadi kalau saya sudah dipisahkan untuk melakukan pekerjaan yang tertentu dari Tuhan, maka saya tidak boleh lagi sembarangan Bapak Ibu. Saya harus melakukan kedua hal, kudus di hadapan Tuhan dan juga kudus di hadapan sesama Bapak Ibu. Karena kita akan menjadi orang munafik Bapak Ibu, kalau kita hanya fokus bagaimana menyenangkan Tuhan saja, kudus di hadapan Tuhan, tetapi di hadapan sesama kita menjadi batu sandungan, kita tidak menguduskan diri kita masih sering berkelahi dan apa segala macam, kita masih melakukan segala hal yang berdosa. Tetapi kita sibuk berdoa, membaca firman Tuhan. Kudus di sini Bapak Ibu bukan berbicara tentang saya mau berdoa, saya mau memuji Tuhan, saya mau menyenangkan Tuhan lewat pujian, bukan berbicara kekudusan itu Bapak Ibu. Tetapi berbicara tentang kekudusan di dalam pengabdian diri kepada Tuhan dan kepada sesama. Karena sebagai murid-murid Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita melihat contoh sejarah, ada begitu banyak raja-raja. Kenapa Tuhan tidak meminta harta kekayaan mereka? Salah satu contohnya ialah Abraham Bapak Ibu. Abraham dikenal sebagai orang yang punya kekayaan. Kenapa Tuhan tidak meminta kekayaan kepada Abraham? Tetapi yang ia minta adalah Ishak Bapak Ibu. Kan tidak masuk akal Bapak Ibu. Masa ia Ishak yang sudah didoakan bertahun-tahun harus dikorbankan kepada Tuhan? Padahal ada banyak korban-korban yang lain. Kenapa Tuhan meminta Ishak? Bapak Ibu di sini mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak menginginkan apa yang menjadi milik kita selama kita di bumi ini Bapak Ibu, tetapi Tuhan mau hati kita, hidup kita yang sudah dipisahkan, dikuduskan, betul-betul menjadi kemuliaan bagi Bapa di sorga. Jadi kita harus menyadari ini, oh ternyata saya ketika sudah menjadi gembala, pendeta, saya sudah dipisahkan, saya sudah dikuduskan, sudah diberikan pengabdian yang kudus untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ketika saya sudah menjadi diaken, saya sudah menjadi pengurus dalam gereja, oh saya sudah dipisahkan, oh saya sudah dikuduskan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan kita main-main ketika Tuhan mempercayakan apa yang menjadi pekerjaannya bagi kita. Karena ia sudah meneruskan 2000 tahun yang lalu kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang percaya di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara, pengabdian diri berbicara tentang hati sebagai seorang hamba Bapak Ibu. Hati yang mau menyenangkan Tuhan. Tetapi kita jangan sampai itu tadi. Hanya berusaha menyenangkan Tuhan, tetapi kita menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Dalam ayatnya 18, Bapak Ibu dikatakan di situ Bapak Ibu, ayat 18, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Itulah tujuannya gereja saat ini, diutus Tuhan untuk melakukan misinya. Sehingga ada kata pengutusan di sini Bapak Ibu. Kita diutus, dikuduskan, maka kita juga telah dipisahkan, maka kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih Tuhan, menguduskan diri, berarti Yesus sudah menguduskan dirinya terlebih dahulu bagi kita. Bukan kita sembarangan menguduskan diri, karena dia sudah menguduskan dirinya juga bagi kita. Maka kita juga harus menguduskan diri kita.
menguduskan diri bagi Tuhan dan menguduskan diri bagi sesama, maka itu akan sejalan bersama-sama Bapak Ibu. Kalau hanya fokus kepada Tuhan tetapi kepada manusia kita abaikan, maka tidak akan jalan apa yang menjadi misinya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, bagian terakhir, bagian ketiga, yaitu Yesus berdoa untuk kesatuan di antara semua orang percaya sepanjang abad Bapak Ibu. Sampai mereka mencapai kesatuan yang sempurna dengannya di sorga. Itu yang Tuhan Yesus doakan. Menutup doanya untuk gerejanya, untuk umatnya, bahwa kita akan bersatu di dalam Dia kelak Bapak Ibu. Sehingga betapa pentingnya misi di dalam kesatuan. Betapa pentingnya kita mengerjakan pekerjaan Tuhan di dalam kesatuan. Kita melihat bagian ini Bapak Ibu. Yesus sebelum ia meninggalkan dunia ini, sebelum ia menderita, ia kembali kepada Bapa. Ia berdoa supaya ada kesatuan di dalam gereja Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Kristus yang berdoa bagi gerejanya, itu tidak mungkin salah dan tidak mungkin benar Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, ketika ia berdoa, maka benar-benar doanya itu adalah doa yang sampai sekarang itu terjadi Bapak Ibu. Karena ia sendiri yang berdoa bagi gerejanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, gereja perlu memperhatikan bahwa kita ada bukan karena kita sembarangan ada, tapi karena 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah berdoa supaya umat percaya, gerejanya itu sampai kepada kita saat ini Bapak Ibu. Maka kita juga harus mengusahakan kesatuan di dalam gereja. Kita harus mengusahakan bagaimana kita bersatu di dalam kebenaran firman Tuhan. Bersatu demi kemuliaan Tuhan. GKSI Given juga mau dipakai Tuhan, sekalipun kita ada gereja yang begitu kecil Bapak Ibu. Tapi kalau kita bersatu, maka kita akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Kita akan menjadi berkat bagi begitu banyak orang Bapak Ibu. Karena itu kesatuan gereja berlandaskan atas kesatuan umat beriman Bapak Ibu. Kalau kita beriman, kita bersatu dalam Kristus, maka segala sesuatu yang sulit Bapak Ibu dapat kita lakukan. Karena Yesus sendiri berkata bahwa kita satu. Yesus dan Bapa menjadi satu. Maka ia menginginkan murid-muridnya, gerejanya menjadi satu di dalam Dia untuk melakukan pekerjaannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, Kristus berdoa bagi gerejanya, yaitu untuk mereka di sepanjang sejarah manusia yang percaya kepadanya Bapak Ibu. Melalui pemberitaan Rasul, kitalah yang percaya kepada pemberitaan Rasul pada saat ini juga Bapak Ibu. Jadi bukan hanya gereja mula-mula yang hidup dalam kesatuan, tetapi kita juga yang sampai saat ini percaya kepada pengajaran-pengajaran Rasul. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, 3 poin ini kita perlu perhatikan. Dalam melakukan misi Tuhan, ada kesatuan. Dalam melakukan misi Tuhan, kita harus melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam melakukan misi Tuhan, kita jangan lupa mendoakan para penginjil, para pendeta, para hamba Tuhan, para murid-murid Tuhan, supaya semua pelayan dilakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terlebih khusus Bapak Ibu, yang paling utama adalah kesatuan di dalam melayani Tuhan. Kalau tidak ada lagi kesatuan antara satu dengan yang lain, maka mustahil misi Kristus akan tercapai. Mustahil pelayanan kita menjadi kemuliaan bagi Bapa di sorga. Biarlah Bapak Ibu kita boleh belajar dari doa Yesus pada hari ini, bahwa betapa pentingnya untuk saling bergandengan tangan, saling berdoa, bahkan betapa pentingnya kesatuan di dalam kemuliaan bagi pekerjaan Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau boleh ingatkan kepada kami. Kami sebagai gereja Tuhan, kami sebagai umat-Mu, kami sebagai murid-murid-Mu Tuhan, kami mau bahwa doa yang Engkau panjatkan bagi kami pada 2000 tahun yang lalu, itu terus kami lakukan sampai hari ini. Kami boleh hidup dalam kebenaran, kami boleh menguduskan Engkau dalam hati kami boleh melakukan pekerjaan-Mu, dan kami boleh bersatu di dalam gereja demi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak di surga, kami serahkan ibadah kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu, demi dan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Diaken Indra. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Lydia. Dengan firman-Nya kami diberkati dan juga akan menjadi berkat untuk Ibu Pendeta Lydia. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah yang momok terakhir, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita serentak pengakuan iman rasuli, kita baca dimulai.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk di dalam persembahan. Mari kita persiapkan untuk kita berikan persembahan, di mana persembahan itu nantinya akan membuat persekutuan kita bisa berjalan. Kita akan memasuki dengan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Silakan Pak Amstrong. Saya mohon kesediaannya untuk Ibu Lydia Tamrin, untuk doa persembahan Ibu Lydia Tamrin. Mohon Bu. Mari kita bersatu dan berdoa pada yang suka, bersyukur dan berterima kasih Tuhan pada siang hari ini untuk mengingat lagi bagaimana berkati kepada dia dalam kesehariannya, dalam hidupnya, dalam mengarungi hidup dan kau berikan teman hidup yang baik dan juga memberkati pelayanannya, kau pakai lagi lebih heran lagi sekali dia. Pada hari ini kami sudah memberikan sedikit apa yang menjadi pusat dari kami. Biarlah kau memberkati pemberian kami ini ya Tuhan. Kau berkati juga tangan-tangan yang belum memberi cara hanya untuk kemuliaan saja. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih, haleluya. Amin. Baik. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah ini. Sebelum ibadah ini kita mengakhirinya, kita ada doa syafaat. Di sini saya memohon untuk Ibu Pendeta Lydia untuk doa syafaat nantinya Ibu. Di sini ya kita mendoakan bangsa dan negara kita, Bapak Presiden beserta jajarannya, gereja kita, jemaat kita, dan ditambahkan lagi persilakan untuk Ibu Lydia nantinya. Kita akan menyanyikan pujian Kaulah Segalanya untuk doa syafaat. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya
Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup. Memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Maaf Pak, yang doa syafaat Ibu Lulu. Yang doa syafaat Ibu Lulu. Ya, Bu, siapa Bu? saya Pak Indra. Ibu Lulu. Oh, siap. Silakan Ibu, siap. Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa. Dalam ungkapan syukur kami Bapa, Engkaulah Allah kami, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih untuk persekutuan kami, ibadah raya, ibadah minggu hari ini. GKSI Given ada karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengar kesaksian untuk menguatkan iman kami, bahkan kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Di dalamnya ada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Lydia. Terima kasih Tuhan, kami ditegur bahwa dalam melayani Engkau, dalam bergereja, kesatuan, keutuhan itulah yang diutamakan. Sebagaimana Engkau telah berdoa untuk para murid, kami percaya supaya gereja kami, baik dari gembala, para pendeta, diaken, dan aktivis gereja, serta seluruh jemaat Tuhan, kami boleh bersatu, bergandengan tangan untuk saling melayani, saling menguatkan, saling mendukung di dalam doa, demi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa yang baik, sebelum kami menyampaikan setiap pergumulan kami, ampuni kami atas setiap salah dan dosa kami Bapa. Kami penuh dengan keterbatasan, kami penuh dengan kelemahan dan dosa. Tapi kami percaya bahwa Roh Allah menyucikan kami, Roh Allah yang berbicara di hati kami ketika kami mau menyampaikan setiap pergumulan kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau memilih pemimpin yang takut Tuhan. Biarlah kami berdoa untuk Bapak Presiden dan seluruh stafnya, para menteri, TNI, Polri, dan seluruh aparat dari tingkat pusat sampai kami sebagai warga negara biasa. Bahkan di dalamnya ada tim medis sebagai garda terdepan untuk penanggulangan COVID-19. Kami bersyukur Tuhan bahwa bangsa dan negara kami ada sampai hari ini karena umat-Mu berdoa. Selamatkanlah bangsa dan negara kami, memberkati para pemimpin kami supaya sungguh-sungguh mengutamakan kesejahteraan bangsa dan negara kami. Terima kasih ada dalam keamanan, kesejahteraan, toleransi beragama, sehingga umat-Mu juga punya kebebasan dalam berdoa, dalam beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh keputusan yang diambil, seluruh perencanaan untuk bangsa dan negara kami, baik dalam pemerintahan, baik dari sisi pemerintah maupun swasta, turut bekerja sama untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami. Kami berdoa di dalamnya ada gereja Tuhan, Tuhan memberkati para pemimpin gereja, para pendeta, para misionaris dalam pelayanan, dalam pengembangan iman untuk umat Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Yesus memberkati kami, supaya kesatuan ada dalam seluruh gereja kami, sekalipun denominasi gereja, tapi kami bersatu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu lewat sikap hidup kami Bapak. Memberkati seluruh gereja yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak Bapak teristimewa. Kami bagian dari Sinode GKSI. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati sinode kami, memberkati Pak Matius, Pak Pendeta Matius Mangenta sebagai ketua sinode dan seluruh stafnya. Tuhan memberkati supaya sinode ini boleh merangkul begitu banyak gereja dalam naungannya,
sehingga kami sungguh-sungguh menjadi umat Tuhan, umat yang mau membawa kabar keselamatan, memberkati sinode dengan perencanaannya secara khusus. Sidang sinode pada bulan November, Tuhan memberkati panitia yang telah dibentuk, ada begitu banyak biaya yang dibutuhkan. Tuhan memberkati untuk setiap tempat, lokasi, bahkan utusan dari setiap gereja, baik itu dalam acara dalam bentuk offline ataupun online. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati setiap program yang direncanakan dan dipersiapkan, sehingga pada akhirnya keputusan yang diambil adalah keputusan yang berdasarkan untuk pengembangan umat Tuhan di dalam gereja-gereja di bawah naungan GKSI. Terima kasih Tuhan, di dalamnya kami given ada. Tuhan memberkati gembala kami Pak Pendeta Hizkia dalam pelayanan hamba-Mu, dalam pekerjaan, aktivitas, bahkan begitu banyak kegiatan beliau dalam pekerjaan, tetapi beliau selalu ada untuk kami, untuk mengembalakan kami sebagai domba-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu, berikan kesehatan, kekuatan, pergumulan secara pribadi, Bapak jawab seturut dengan kehendak-Mu. Kami tetap berdoa untuk Ibu terkasih kami, orang tua dari Pak Gembala, biar terus diberkati, memberikan kekuatan ekstra, memberikan sukacita selalu. Terima kasih banyak Bapak. Kedua hamba Tuhan juga, Ibu Pendeta Lilis dan Ibu Pendeta Lydia, terima kasih untuk kehadiran para hamba Tuhan dalam GKSI Jemaat Given. Terima kasih untuk pekerjaan, pelayanan, keluarga masing-masing dari Ibu Pendeta Lydia, Ibu Pendeta Lilis. Tuhan memberkati, menolong, dan terus Bapak menjawab pergumulan secara pribadi dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Terima kasih banyak Bapak, selalu membimbing kami, selalu mengarahkan kami para diaken, aktivis gereja, juga anggota Jemaat Given. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah Tuhan memberkati keluarga yang pertama sampai keluarga yang terakhir, dengan setiap pergumulan kami, baik pendidikan anak-anak kami, baik kebutuhan secara ekonomi, kebutuhan secara pribadi, keluarga. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, apapun yang dilakukan, dibuat berhasil. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa untuk para lansia yang ada dalam jemaat kami. Tuhan memberkati para lansia kami. Jikalau ada yang sakit, kami tetap berdoa dalam nama Yesus. Tuhan menjamah, biarlah senantiasa ada sukacita dalam setiap keluarga, secara khusus para lansia kami. Kami berdoa untuk anak-anak kekasih kami dalam tingkat sekolah minggu, sekalipun belum ada, tapi ada kerinduan dari Kemandoran, COC Kemandoran untuk pengembangan sekolah minggu. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati para koordinator di setiap COC yang telah terbentuk. Tuhan memberkati dan menolong sehingga lebih keakraban, lebih kekeluargaan dalam pelayanan, saling menguatkan, saling sharing berbagai firman Tuhan, kesaksian hidup, sehingga menopang Jemaat Given secara keseluruhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa untuk program-program gereja kami, persiapan kami untuk perayaan Natal, secara khusus untuk ibadah offline nanti tanggal 31, di dalamnya ada acara baptisan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Siapkan tempat bagi kami, siapkan segala sesuatu yang teristimewa, kesehatan, kekuatan Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih banyak. Ada banyak program kami yang harus kami selesaikan, mengakhiri, mempersiapkan perayaan Natal sampai mengakhiri tahun ini. Tuhan Yesus memberkati kami. Ini hidup kami Bapak, ini ungkapan syukur kami. Terima kasih banyak untuk kami semua yang hadir by Zoom. Tuhan memberkati kami semua dengan setiap pergumulan kami. Biarlah Bapa, senangkanlah telingamu, dengarkanlah doa kami, kasihanilah kami Bapa, kasihani kami Yesus, dan kasihani kamilah Roh Kudus. Ampuni atas setiap salah dan dosa kami, lalu doa kami ini mau kami sempurnakan dengan doa sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan bagi murid-murid, juga bagi kami yang kami ungkapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat saya persilakan untuk hambanya. Di akhir ibadah ini, jemaat terkasih, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan.
dan terimalah berkat perutusan. Kekasih-kekasih Allah, jemaat yang dicintai Allah, ibadah online telah selesai. Kembalilah engkau beraktivitas di rumah masing-masing atau dimanapun engkau akan bepergian. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub akan menjaga engkau, memelihara engkau, menjaga kita sampai kita bertemu di langit yang baru, bumi yang baru. Yang percaya katakan, amin. Amin. Ya, amin. Terima kasih untuk Bapak Gembala. Terima kasih untuk kedua pendeta, Ibu Pendeta. Terima kasih untuk semua yang sudah terlibat pada acara hari ini, ibadah raya Minggu GKSI Given. Tuhan memberkati kita semua. Dan untuk semua jemaat yang hadir pada hari ini juga, Tuhan